benar sudah mendaftar atas nama Meiza melawan Eza Gianino. Rumah tangga yang tampak harmonis bisa runtuh dalam sekejap. Aktor populer Eza Gianino kini jadi sorotan setelah istrinya Meiza Aulia resmi menggugat cerai. Tak sekedar gugat cerai biasa, gugatan itu juga melibatkan hak asuh anak. Publik terkejut, media sosial geger, dan netizen pun mulai menggali lagi cerita lama yang pernah mengiringi perjalanan cinta mereka. Eza dan Meiza belum mengatakan pernyataan resmi soal ini. Yang pasti, saat ini media sosial Meiza terpantau hilang karena diserbu pertanyaan dan komentar netizen. Inilah kisah lengkap perceraian Eza Gianino dan Meiza Aulia yang kini jadi buah bibir di kalangan warganet. Rabu 3 September 2025, sebuah kabar mengejutkan datang dari Pengadilan Agama Cibinong. Meiza Aulia Korita, istri dari aktor Eza Gianino, mengajukan gugatan cerai. Bukan sekedar rumor, ini adalah fakta resmi yang tercatat di sistem e-court. Humas Pengadilan Dadang Karim memastikan langsung kebenarannya. Ia menyebut gugatan itu tidak hanya menyangkut perceraian, tapi juga hak asuh anak-anak mereka. Berdasarkan aplikasi penelusuran di kantor kami, benar sudah mendaftar atas nama Meiza melawan Eza Gianino. Beliau melalui kuasa hukumnya mendaftar secara online, ikut, dan sudah dicatat di kami pada hari kemarin, Rabu tanggal 3 September 2025. Yang bersangkutan mengajukan cerai gugat, berarti istri yang minta cerai sekaligus dengan penguasaan anak. Dalam sekejap, media hiburan tanah air ramai memberitakan kabar ini. Banyak yang tidak percaya, banyak pula yang shock. Sebab rumah tangga Eza dan Meiza selama ini terlihat baik-baik saja. Sidang pertama dijadwalkan pada Senin 22 September 2025. Agenda awalnya mediasi. Berdasarkan aplikasi di kami, Ketua Pengadilan Agama Cibinong sudah menunjuk majelis hakim, dan majelis hakim sudah menetapkan hari sidang. Perkara tersebut akan dilaksanakan sidang pada hari Senin 22 September 2025. Sesuai dengan hukum acara, jika kedua-duanya hadir pada sidang pertama, maka persidangan akan dimulai dengan melaksanakan mediasi. Apabila penggugat atau tergugat, berarti si istrinya atau suaminya, baik salah satu atau dua-duanya tidak hadir pada sidang pertama, majelis dapat memanggil sekali lagi. Ya, jadi istilahnya dapat, ya. Mediasi adalah kesempatan emas bagi pasangan suami istri yang berada di ambang perceraian untuk kembali mencari titik temu. Bila keduanya hadir, hakim mediator akan mencoba mendamaikan. Namun, jika salah satu pihak tidak hadir, pengadilan akan mengeluarkan panggilan ulang. Dan jika mediasi gagal, maka sidang perceraian akan berlanjut sesuai proses hukum. Publik menanti momen ini dengan harap-harap cemas. Apakah Eza dan Meiza akan hadir? Apakah masih ada peluang untuk rujuk? Atau justru semua sudah terlambat? Dalam gugatan itu, Meiza tidak menyinggung soal harta gono gini. Tidak ada perebutan aset, tidak ada tuntutan materi berlebih. Fokus utama Meiza adalah perceraian dan hak asuh ketiga anak mereka.
sebab langkah yang menunjukkan bahwa ia lebih memikirkan masa depan buah hati dibandingkan harta benda. Di data kami hanya cerai gugat dan penguasaan anak. Kayak kita belum buka gugatan sebenarnya ada selain daripada cerai atau anak. Tapi di judulnya dan subjudulnya cerai gugat dan penguasaan anak. Masuk dari tanggal berapa Pak itu? Tanggal kemarin, Rabu tanggal 3 September. Terdaftar di kami. Kuasa hukumnya bahkan menyebut, nafkah memang akan tetap dituntut, tapi jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Eza. Artinya, fokus Meza jelas, ia ingin kepastian untuk anak-anak, bukan sekedar urusan finansial. Umum ya memang udah nggak ada kecocokan ya di antara mereka gitu. Jadi dari pernikahan 7 tahun mungkin dengan berbagai pertimbangan akhirnya klien kami atau Mbak Eca meyakinkan diri untuk mengajukan gugatan cerai. Dia paling paham lah kalau masalah itu karena saya juga baru dipilih jadi lawyer Mbak Eca ya baru-baru ini gitu. Jadi belum terlalu paham juga dengan karakter Eca. Belum bisa saya jawab ya Mbak. Tanya cerai, hak asuh dan nafkah anak. Kalau gini ya itu akan jadi pertimbangan berikutnya aja. Dia menerima keputusan apapun, dia menghargai dan menghormati proses sidang. Karena kita minta hak asuh anak, otomatis paralel akan mengikuti nafkah anak. Namun untuk perihal nafkahnya, kita lihat nanti pertimbangan hakim. Kemampuan dari Mas Eja seperti apa. Eza Gionino dan Meza Aulia menikah pada 22 Juli 2018. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 anak. Selama 7 tahun, pasangan ini jarang sekali terdengar konflik. Bagi banyak penggemar, mereka terlihat sebagai pasangan harmonis. Wajah bahagia kerap ditunjukkan, baik di media sosial maupun di publik. Karena itu, ketika gugatan ini muncul, publik seakan tak percaya. Bagaimana bisa rumah tangga yang sudah berjalan lebih dari 7 tahun dan telah melewati begitu banyak rintangan, kini berada di ambang kehancuran? Media sosial pun meledak, netizen mengaku syok, tak sedikit yang menyayangkan keputusan ini. Ada yang berharap kabar ini hanya isu, ada juga yang berdoa agar mereka bisa berdamai demi anak-anak. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang mulai mengungkit masa lalu yang penuh drama saat pernikahan mereka sempat tidak direstui oleh ibu Eza. Netizen mulai berkomentar, menyebut bahwa mungkin inilah karma dari restu orang tua yang dulu tak didapat. Yang publik masih ingat, tahun 2018 hubungan Eza dan Meza sempat tidak direstui ibunya. Bahkan, konflik itu menjadi konsumsi media kala itu. Kini, saat gugatan cerai mencuat, kisah lama itu kembali menghantui, seolah luka lama yang belum sembuh benar, kini terbuka lagi di depan publik.
Apakah benar restu orang tua yang hilang bisa berimbas pada rumah tangga mereka? Atau ini hanya kebetulan belaka? Pertanyaan ini menggema di benak banyak orang. Perceraian bukan sekedar urusan dua orang dewasa, di baliknya ada 3 anak yang masa depannya ikut dipertaruhkan. Apakah mereka akan tetap bersama ibunya? Apakah ayahnya masih bisa menemani tumbuh kembang mereka? Dan bagaimana dampak psikologis yang mungkin akan mereka alami? Perceraian selalu meninggalkan cerita yang pahit. Eza Gionino dan Meiza Aulia kini berdiri di persimpangan jalan. Sidang pertama pada 22 September 2025 akan menjadi babak penting. Apakah mereka masih bisa mempertahankan pernikahan ini atau justru benar-benar mengakhiri kisah 7 tahun kebersamaan? Yang pasti, publik akan terus mengikuti perjalanan mereka. Bukan hanya karena Eza seorang figur publik, tapi karena kisah ini menyimpan banyak pelajaran tentang cinta, restu, dan perjuangan menjaga rumah tangga. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini akhir dari perjalanan mereka atau masih ada kesempatan untuk kembali? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Berita Hiburan selanjutnya bersama Igini.